Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Benu Arif, dari Forum News Network. Perlawanan terhadap Menko Marinvest atau banyak orang yang menyebutnya sebagai Menteri Segala Urusan Luhut Panjaitan ini gelombangnya kian pasang. Setelah aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung secara masif di berbagai wilayah di Indonesia, dan ini akan masih berlanjut ya pada tanggal 21 April besok, Luhut kini juga menghadapi front perlawanan dari elit politik di Indonesia. Perlawanan elit politik secara frontal dimulai oleh Ketua DPD Lanyala Mataliti, yang dia dengan tegas menyebut klaim Luhut sebagai sebuah kebohongan publik. Lanyala mengaku dia juga punya big data dan datanya sangat jauh berbeda dibandingkan dengan klaim Luhut. Publik dan sejumlah tokoh ini kan sudah mendesak Luhut untuk buka-bukaan. Namun Luhut selalu ngeles dan berkilah, dia tak punya kewajiban untuk membukanya. Begitu juga ketika dia didesak oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Luhut juga kembali menolak untuk membuka big datanya ya. Anda masih ingat ya beberapa hari yang lalu Luhut Panjaitan itu bertandang ke kampus UI, katanya sih dia diundang untuk memberikan ceramah umum dan dia kemudian sebelum memberikan ceramah umum dia bertemu dengan Rektor Universitas Indonesia Ari Kunchoro. Nah, disitulah dia kemudian dihadang oleh mahasiswa, oleh BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, dan kemudian terjadi dialog yang sangat menarik dengan BEM. Jadi saya mau bilang, kita itu beda pendapat silahkan. Kamu pasti beda pendapat. Nanti dengan istrimu pun kalau nikah kau bisa pendapat. Tidak harus berantem. Saya sepakat Pak, kita mungkin beda berpendapat di dalam demokrasi. Tapi Bapak pejabat publik, Bapak harus mempertanggungjawabkan big data itu pada kita semua. Sepakat kawan-kawan. Apa kewajiban saya mempertanggungjawabkan saya punya Kalau pejabat publik, Pak. Itu sudah jadi narasi yang beredar Pak dari pejabat publik. Seakan-akan pejabat publik mengizinkan 3 periode penundaan pemilu. Nah, kamu berasumsi. Nggak boleh kamu. Asumsi itu hadir karena ketidakjelasan dari istana. Sudah dijawab, Presiden sudah bilang pemilu tetap tanggal 14 Februari 2024. Dan mesti kembali lagi. Jadi apakah benar big data itu disampaikan atas keinginan siapa gitu Pak? Kita minta jawaban tegas gitu hari ini. Nah, saya bilang saya yang ngomong, nggak ada yang lain. Jadi pejabat publik sedang mengizinkan Pak Jokowi untuk ini atau gimana Pak? Tidak, saya hanya nyampaikan ini ada data begini. Tetap kita minta kebukaan big datanya kawan-kawan, sepakat? Ya kau sepakat, kalau saya nggak sepakat kan boleh kan? Kita boleh beda pendapat nggak? Ya itu tujuan kami sekarang untuk menuntut Bapak untuk segera sepakat. Dan ini aspirasi dari masyarakat Indonesia. Dengerin, kamu anak muda, kamu nggak berhak juga nuntut saya. Karena saya juga punya hak untuk bilang. Tapi saya memberitahu ada jabatannya Pak. Kenapa kita otoriter nih? Bukan otoriter. Kalau otoriter saya nggak datang ke kamu. Kamu nanti mau jadi besar, saya nasihatin kamu. Silakan dibuka Pak. Ya, kami persilakan pada Bapak Ari Kunchoro juga untuk menyampaikan pendapat Pak. Silakan Pak Ari Kunchoro. Berbeda dengan Luhut Panjaitan, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti akhirnya malah tanpa diminta oleh publik dia membuka big data yang dia miliki. Rupanya selama ini dia menggandeng Evelo, sebuah lembaga yang mengelola big data. Berdasarkan analisa big data yang kami miliki, percakapan tentang pemilu 2024 di platform paling besar di Indonesia yaitu Instagram, YouTube, dan TikTok itu tidak sampai 1 juta orang. Kata Lanyala, coba bayangkan data yang ada tidak sampai 1 juta, tapi kemudian diklaim Luhut itu ada 110 juta. Ini memang too good to be true, dan banyak sebelumnya. Sebelum Lanyala ini kan sudah banyak yang membantah, termasuk pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi yang mempertanyakan validitas data dari Luhut. Bahkan ada yang menyebut itu data dari Luhut itu sebagai manipulatif. Menurut Lanyala, jumlah pasti akun yang terlibat dalam percakapan wacana tersebut sebanyak 693.289 percakapan. Jumlah itu terbagi atas 87.000 percakapan di YouTube, 134.000 percakapan di Instagram, dan 454.000 di TikTok. Memang sekarang ini TikTok ini yang saya kira paling berisik ya, paling heboh di media sosial. Nah, media sosial yang paling ribut seperti Twitter itu percakapan tentang pemilu itu hanya 17.000 akun unik itu, penjelasan dari Lanyala.
Nah, ini yang sangat menarik yang disampaikan oleh Lanyala. Justru dari big data terlihat jika masyarakat lebih menitik beratkan perhatian mereka pada kelangkaan dan antrian ibu-ibu saat membeli minyak goreng. Dari big data tersebut, percakapan tentang minyak goreng yang hilang dari pasaran mencapai 3.272.780 percakapan. Nah, saya yakin ini kalau soal minyak goreng ini karena terjadi masif di seluruh Indonesia. Itu hanya percakapan di media sosial ya, percakapan di dunia nyata itu jauh lebih besar. Jadi saya sampaikan bahwa yang disampaikan oleh saudara Luhut Binsar Panjaitan itu adalah berita bohong. Saya hanya menyampaikan itu, berita bohong, kata Lanyala di Jakarta hari Kamis. Apa konsekuensi terhadap Luhut yang dinilai telah menyebarkan kabar bohong? Lanyala mengaku tak mau ikut campur, itu diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Jadi kalau soal saya sudah sampaikan bahwa yang disampaikan oleh saudara Luhut Binsar Panjaitan itu adalah bohong. Saya hanya menyampaikan saja bahwa itu bohong saja. Perkara dia mau mau di reshuffle atau itu bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan kepada publik, jangan takut, jangan juga terpengaruh dengan apa yang disampaikan berita bohong ini. Ya, jadi saya hanya menegakkan kebenaran saja. Nah, selain Lanyala, elit politik yang menyerang Luhut secara frontal itu adalah politisi PDIP Masinton Pasaribu. Dia menyebut Luhut sebagai Brutus. Ini luar biasa nih, tokoh pengkhianat di istana. Luhut itu, kata Masinton, menjerumuskan Jokowi dengan klaim memiliki 110 juta big data yang menginginkan penundaan pemilu. Masinton itu malahan mendesak Luhut untuk segera mengundurkan diri karena membuat gaduh. Ini jelas serangan Masinton ini sangat telak dan juga tidak kalah frontalnya dibandingkan dengan serangan Lanyala Mataliti ya. Kenapa saya sebut Masinton sebagai elit politik? Anda pasti bertanya-tanya ya. Selain dia sebagai anggota DPR RI, harus dilihat bahwa Masinton itu adalah anggota fraksi PDIP, ini partai pemenang pemilu, dan juga partai terbesar yang menjadi pengusung dan pendukung Presiden Jokowi. Jadi tolong jangan dilihat hanya Masintonnya ansih ya, bukan, tapi ini ada gerbong panjang, ini partai di belakang Masintonnya, ini partai PDIP. Tidak mungkin Masinton berani secara frontal berhadapan dengan Luhut yang sangat berkuasa itu tanpa backup dari partainya, khususnya sang ketua umum PDIP Megawati. Sampai sejauh ini nggak ada teguran ya yang kita baca di media atau di media sosial bahwa Megawati menegur Masinton. Dan saya kira sebenarnya wajar kalau tidak ada teguran karena selama ini kan sikap PDIP juga sangat jelas menentang penundaan pemilu. Bahkan PDIP sampai memutuskan untuk menutup pintu amandemen ya. Ini nggak main-main loh, yang harga yang mesti dibayar oleh PDIP. Karena PDIP ini ada inisiator dari amandemen Undang-Undang Dasar ya, karena ingin memasukkan PPHN atau semacam GBHN kalau di masa Orde Baru lalu. Jadi dalam hal ini pengorbanan PDIP cukup besar untuk menghadang penundaan pemilu ini. Perlu dicatat, selain menjadi Menko Marinvest, Luhut juga ditunjuk oleh Jokowi itu memegang 10 jabatan lainnya. Itu menunjukkan Luhut sangat dipercaya oleh Jokowi, sekaligus juga menunjukkan Jokowi sangat-sangat bergantung pada Luhut. Ini kalau meminjam bahasa anak-anak muda, saya kira tanpamu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpamu dunia terasa hampa. Kira-kira gitulah hubungan antara Pak Jokowi dengan Luhut Panjaitan ini. Serangan Masinton membuat para pendukung Luhut tak tinggal diam. Asosiasi Pemerintahan Desa atau APDESI yang dipimpin oleh Surtawijaya ini mengecamnya. Saya perlu menyebutkan APDESI versi pimpinan siapa ya, karena APDESI ini sendiri juga banyak versinya. Nah, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi APDESI M. Asri Anas menilai pernyataan Masinton adalah serangan pribadi terhadap Luhut. Dia mendesak agar Masinton untuk segera meminta maaf kepada Luhut Panjaitan. Ini apa ceritanya kok APDESI sampai meminta Masinton minta maaf kepada Luhut? Di APDESI pimpinan Surtawijaya ini Luhut ternyata menjadi ketua Dewan Pembina. Wah, luar biasa, ini betapa saktinya memang Pak Luhut ini, bukan Mendagri atau Menteri Desa yang menjadi Ketua Dewan Pembina APDESI atau Asosiasi Pimpinan Desa Seluruh Indonesia. Ini ternyata malah Pak Luhut yang menjadi Ketua Dewan Pembina. Dan kita tahu kemarin APDESI kan sebenarnya berencana untuk menggelar deklarasi dukungan 3 periode
kepada Presiden Jokowi di Istora Senayan ya, sudah ribuan aparat desa dikumpulkan di Jakarta, tapi kemudian dibatalkan. Alasannya pada waktu itu dilarang oleh Luhut Panjaitan. Kita sampai sekarang belum tahu apa penyebabnya Luhut kemudian membatalkan acara yang telah disiapkan dengan sangat matang, dengan mengerahkan biaya yang sangat mengerahkan massa yang sangat besar pula, dan tentu saja dengan biaya yang sangat besar. Nah, selain abdesi, itu KNPI dan sejumlah OKP dikabarkan akan melakukan unjuk rasa di kantor DPP PDIP di Ponorogo. Mereka akan mengepung kantor DPP PDIP meskipun dalam title aksi damai dan mendesak agar Masinton segera minta maaf kepada Luhut. Sejumlah wartawan mendapat undangan untuk meliput kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 April. Undangan itu juga beredar luas di media sosial dan ditandatangani oleh seseorang yang bernama Muhammad Fani yang mengaku sebagai wakil sekjen DPP KNPI. Rencana unjuk rasa itu tentu saja membuat Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama kaget. Dia mengaku di telepon Masinton Pasaribu dan menanyakan benarkah KNPI akan mendemo dia. Haris Pertama, ini politisi Partai Golkar itu membantah dan dia menepis KNPI akan unjuk rasa. Menurutnya sampai saat ini dia masih resmi menjadi Ketua Umum KNPI dan dia tidak pernah merencanakan untuk melakukan unjuk rasa mendemo Masinton Pasaribu. Adapun KNPI yang dikabarkan akan melakukan unjuk rasa itu kata Haris Pertama adalah KNPI pimpinan Riano Panjaitan. Mereka itu adalah orang yang saya pecat, tegas Haris. Jadi dipastikan KNPI yang membela Luhut ini adalah KNPI sempalan. Ini sama dengan abdesi, rupanya KNPI juga banyak versi sekarang ini. Sebaliknya KNPI pimpinan Haris Pertama berdiri bersama elemen bangsa yang menolak penundaan pemilu. Nah, apa reaksi Masinton atas desakan agar dia meminta maaf kepada Luhut? Ini yang luar biasa jawaban dari Masinton. Dibunuh pun saya siap dan tidak akan meminta maaf pada oknum kekuasaan yang rakus dan serakah. Itu ujarnya dalam keterangan tertulis yang disebar ke media. Sejak mahasiswa hingga saat ini hidup saya wakafkan melawan tirani penindas dan kekuasaan otoriter. Itu tegas Masinton Pasaribu. Clear ini, Masinton tidak akan minta maaf dan dia akan hadapi semua risiko karena harus berhadapan dengan Luhut Panjaitan. Nah, kalau sudah begini, dipastikan ya konflik Masinton CQ PDIP dengan Luhut Panjaitan ini akan makin seru. Perlu dicatat ya, Luhut saat ini sesungguhnya tidak hanya berhadapan dengan Masinton ataupun PDIP. Luhut menghadapi sebuah front pertempuran di mana dia dikepung dari berbagai penjuru, bukan hanya Masinton, Lanyala, dan mahasiswa. Luhut juga harus menghadapi partai-partai penentang penundaan pemilu, termasuk mayoritas partai pendukung pemerintah, akademisi, dan civil society. Wacana penundaan pemilu yang digagasnya itu menjadikan Luhut itu sebagai common enemy atau sebagai musuh bersama, itu sekaligus dia menjadi public enemy. Jadi sudah menjadi musuh publik. Sebagai pensiunan jenderal pasukan elit, pasukan tempur Kopassus, apakah Luhut masih dikdaya? Bisa keluar dari kepungan dan memenangkan pertempuran. Medan pertempuran yang dihadapi Luhut kali ini bukan medan pertempuran konvensional yang biasa dihadapi. Ini medan pertempuran politik dan sebagai figur yang paling diandalkan Jokowi, dia juga harus menghadapi realitas bahwa pemerintah juga tengah menghadapi medan tempur yang bahkan jauh lebih berat dari medan pertempuran politik, yakni krisis ekonomi. Pada front pertempuran ekonomi, krisis ekonomi itu pemerintah langsung berhadapan dengan 270 juta rakyat Indonesia. Ini khususnya emak-emak yang menyadari bahwa dapurnya sudah tidak bisa mengepul dan persediaan makanan itu sudah hilang dari meja makan mereka. Jadi ini betul-betul front yang sangat-sangat berat yang harus dihadapi pemerintah CQ Luhut Panjaitan. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong bebek angsa dikuali, gagal ngurus bangsa, minta 3 kali, bohong ke sana, bohong ke sini, la 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 la.